Selamat siang, Bu Diva dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi manajemen operasi bab 4, yakni tentang peramalan atau forecasting. Kelompok 2 terdiri dari Alexis Cihoneka, Andreas Baktida Costa, Stefani Vermala, Agnes Serlina Seja, Yohana Restukinasih, dan saya, Ceri Putri Nila Chandra. Nah, untuk memulai materi peramalan, saya akan menjelaskan definisi dari peramalan. Peramalan atau forecasting adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa yang akan datang. Peramalan akan melibatkan pengambilan data historis, seperti penjualan tahun lalu, dan memproyeksikan mereka ke masa yang akan datang dengan model matematika. Ramalan mungkin akan menjadi prediksi yang bersifat subjektif atau intuitif. Misalnya, ini adalah produk baru yang hebat dan akan terjual sebanyak 20% lebih banyak daripada yang telah ada. Mungkin juga akan didasarkan pada data yang didorong oleh permintaan. Misalnya, rencana konsumen untuk membeli dan memproyeksikan mereka ke masa yang akan datang. Atau peramalan akan melibatkan kombinasi dari keduanya, yang mana model matematika disesuaikan dengan pertimbangan yang baik dari manajer. Selanjutnya, peramalan horizon waktu. Peramalan biasanya diklasifikasikan dengan horizon waktu pada masa mendatang yang melingkupinya. Horizon waktu dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, ada peramalan jangka pendek. Ramalan jangka pendek memiliki rentang waktu sampai dengan 1 tahun, umumnya kurang dari 3 bulan. Ramalan jangka pendek digunakan untuk perencanaan pembelian, penjadwalan pekerjaan, tingkat tenaga kerja, penugasan pekerjaan, dan tingkat produksi. Yang kedua yaitu peramalan jangka menengah. Peramalan jangka menengah memiliki rentang waktu 3 bulan sampai 3 tahun. Ramalan jangka menengah digunakan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi dan penganggaran, penganggaran uang kas, dan analisis variasi rencana operasional. Yang ketiga adalah peramalan jangka panjang. Peramalan jangka panjang memiliki rentang waktu mulai dari 3 tahun atau lebih. Ramalan jangka panjang digunakan untuk perencanaan produk baru, pengeluaran modal, lokasi tempat fasilitas atau perluasan, dan penelitian serta pengembangan. Selanjutnya yaitu short term versus longer term forecasting. Peramalan jangka menengah atau panjang menangani masalah yang lebih komprehensif dan mendukung keputusan manajemen mengenai perencanaan produk, pabrik, dan proses. Ramalan jangka pendek biasanya menggunakan metodologi yang berbeda dari peramalan jangka panjang. Peramalan jangka pendek cenderung lebih akurat daripada peramalan jangka panjang. Selanjutnya yakni tipe peramalan. Yang pertama ada peramalan ekonomi. Peramalan ekonomi menangani siklus bisnis dengan memprediksikan tingkat inflasi, uang yang beredar, mulai pembangunan perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, peramalan teknologi. Peramalan teknologi berkaitan dengan tingkat perkembangan teknologi, di mana dapat menghasilkan terciptanya produk baru yang lebih menarik, yang memerlukan pabrik dan perlengkapan yang baru. Yang ketiga yaitu peramalan permintaan. Peramalan permintaan adalah proyeksi atas permintaan untuk produk atau jasa dari perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke bagian pentingnya strategi terhadap peramalan. Definisinya adalah peramalan merupakan hal yang sangat penting dan berdampak dalam seluruh aspek bisnis, termasuk 3 aspek aktivitas permintaan produk, seperti manajemen rantai pasokan, sumber daya manusia, dan kapasitas. Kita masuk ke aspek pertama yaitu rantai pasokan. Nah, ini manajemen rantai pasokan. Definisinya adalah fungsi peramalan dalam manajemen rantai pasokan adalah untuk memprediksi pasokan penjualan,
agar tepat waktu dan akurat dalam menjembatani kesenjangan antara pasokan dan permintaan, sehingga mengurangi biaya dan penyimpanan ketika menjaga kemungkinan kehabisan persediaan. Nah, saya akan mengambil contoh perusahaan produsen handphone yang meramalkan berapa jumlah tipe handphone yang di kemudian hari akan lebih laku dibandingkan tipe lainnya, dan mengurangi pasokan tipe handphone yang sekiranya akan sedikit laku di pasaran. Maka dari itu akan meminimalisir pasokan berlebihan. Nah, kita lanjut ke pengaruh peramalan terhadap sumber daya manusia. Nah, lanjut ke sumber daya manusia. Fungsi peramalan dalam aspek sumber daya manusia adalah untuk merencanakan perihal persiapan dan kesiapan dari tenaga kerja yang dimiliki, dan juga dapat berfungsi untuk memprediksi dan menetapkan kriteria dari skill tenaga kerja yang akan berguna di masa mendatang. Fungsi dari peramalan di sini adalah kita sebagai seorang manajer dapat memperkirakan skill atau keahlian apa yang akan berguna di masa depan, dan kita dapat melakukan pelatihan agar tenaga kerja yang kita miliki dapat siap dengan skill atau keahlian baru untuk masa mendatang. Ini lanjut ke kapasitas. Peramalan yang tepat dan akurat terhadap kapasitas produksi membuat perusahaan dapat menekan kerugian akibat produksi berlebih dan menentukan berapa banyak produk yang harus diproduksi nantinya agar dapat memenuhi permintaan yang ada. Nah, sekarang kita masuk ke 7 langkah sistem peramalan. Ini kita bisa lihat ada 7 langkahnya, dan yang pertama adalah menentukan penggunaan dari peramalan. Langkah kedua adalah memilih barang yang akan diramalkan. Ketiga, menentukan horizon waktu yang tepat atau saat-saat yang tepat. Dan yang keempat, memilih model peramalan. Kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat peramalan agar akurat dan dapat berfungsi dengan baik. Dan yang keenam adalah membuat peramalan itu sendiri. Ketujuh atau tahap terakhir adalah memvalidasi dan mengimplementasikan hasil dari peramalan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya, pendekatan peramalan, yaitu pendekatan umum peramalan ada dua cara untuk mengatasi seluruh permodelan keputusan, yaitu peramalan kuantitatif dan peramalan kualitatif. Peramalan kuantitatif yaitu menggunakan bermacam-macam model matematika yang tergantung pada data historis atau verbal asosiatif untuk meramalkan permintaan. Sedangkan peramalan kualitatif yaitu menggabungkan faktor-faktor, misalnya intuisi dari si pengambil keputusan, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai dalam mencapai peramalan. Selanjutnya, ikhtisar metode kualitatif. Yang pertama, opini dari Dewan Eksekutif, yaitu opini dari sekelompok para ahli yang mumpuni atau manajer, seringkali dikombinasikan dengan model statistik dikumpulkan untuk memperoleh kumpulan estimasi permintaan. Yang kedua, metode Delphi, yaitu dalam metode Delphi terdapat 3 jenis partisipan yang berbeda, yaitu pengambilan keputusan, staf personalia, dan para responden. Yang ketiga, survei pasar, yaitu mengumpulkan input dari para konsumen yang potensial mengenai rencana pembelian pada masa mendatang. Hal ini dapat membantu bukan hanya dalam mempersiapkan peramalan, tetapi juga dalam meningkatkan desain produk dan perencanaan untuk produk baru. Yang keempat, gabungan karyawan bagian penjualan, yaitu masing-masing karyawan bagian penjualan mengestimasi penjualan apa yang ada di dalam kawasan mereka, kemudian ditinjau ulang untuk memastikan bahwa mereka adalah realistis. Selanjutnya, peramalan berdasarkan runtun waktu. Ialah kumpulan data numerik yang berjarak sama diperoleh dengan mengamati variabel respon pada periode waktu yang teratur. Perkiraan hanya berdasarkan nilai masa lalu, dengan mengasumsikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masa lalu dan masa kini akan terus mempengaruhi masa depan. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan adalah sama. Selanjutnya, penguraian dari runtun waktu. Yang pertama, kecenderungan atau tren
adalah pergerakan data secara bertahap ke atas atau ke bawah selama bertahun-tahun. Kedua musiman adalah pola data yang mengulang dengan sendirinya setelah satu periode hari, minggu, bulan, ataupun kuartal. Ketiga siklus adalah pola dalam data yang terjadi dalam setiap beberapa tahun, biasanya diikat ke dalam siklus bisnis dan sangat penting dalam menganalisis bisnis dalam jangka pendek dan perencanaan. Dan yang keempat, variasi secara acak adalah glitch di dalam data yang disebabkan oleh adanya peluang dan situasi yang tidak seperti biasanya. Selanjutnya, pendekatan awam ialah sebuah teknik peramalan yang mengasumsikan bahwa permintaan pada periode selanjutnya adalah sama untuk permintaan pada periode yang terkini. Misalnya, jika penjualan bulan Maret adalah 48, maka penjualan April juga 48. Pendekatan awam merupakan metode peramalan yang paling efektif dalam biaya dan tujuan yang efisien. Selanjutnya, pergerakan rata-rata. Peramalan pergerakan rata-rata merupakan metode peramalan yang menggunakan rata-rata dari periode terkini terhadap data untuk meramal periode selanjutnya. Ini digunakan jika sedikit atau tidak ada tren atau kecenderungan. Rumus pergerakan rata-rata sama dengan permintaan dalam periode N sebelumnya dibagi N. Contoh 1, Donas Garden Supply ingin meramalkan pergerakan rata-rata 3 bulan meliputi peramalan untuk Januari berikutnya untuk penjualan gudang. Bisa dilihat pada tabel, Donas Garden ini memiliki peramalan untuk 3 bulan yang lalu. Jadi untuk caranya, karena permintaannya untuk 3 bulan, maka Januari, Februari, dan Maret ini sebagai bulan dasar penjualan. Jadi cara menghitungnya adalah 10 ditambah 12 ditambah 13, kemudian dibagi 3, sehingga memperoleh hasil untuk bulan April dengan pendekatan rata-rata, yaitu 11 2/3. Solusi peramalan untuk Desember adalah 20 2/3 untuk memproyeksikan permintaan untuk gudang. Dalam Januari mendatang, kita menjumlahkan penjualan bulan Oktober, November, dan Desember dan dibagi dengan 3. Peramalan bulan Januari sama dengan 18 ditambah 16 ditambah 14 dibagi 3 sama dengan 16. Selanjutnya, pergerakan rata-rata bobot. Pergerakan rata-rata bobot ini membuat teknik peramalan menjadi lebih responsif pada perubahan karena periode yang lebih baru dan lebih banyak tertimbang asal bobot. Kita bisa memutuskan berat mana yang akan digunakan dan memerlukan beberapa pengalaman. Ini biasanya digunakan saat tren hadir atau data lama biasanya kurang penting. Bobot berdasarkan intuisi, misalnya jika bulan atau periode terakhir bobotnya terlalu berlebih, maka peramalan akan mencerminkan perubahan yang tidak biasa dalam permintaan pola penjualan yang terlalu cepat. Rumusnya, pergerakan rata-rata bobot sama dengan sigma bobot untuk periode N dikali periode dalam periode N, kemudian dibagi jumlah bobot. Contoh 2, Donas Garden Supply ingin meramalkan penjualan gudang penyimpanan dengan menimbang 3 bulan sebelumnya, dengan lebih banyak berat diberikan kepada data baru untuk membuatnya lebih signifikan. Bisa dilihat pada gambar di bawah, terdapat 3 periode yaitu bulan terakhir, 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, dan jumlah bobot ialah 6. Untuk mencari peramalan untuk bulan ini sama dengan 3 kali penjualan bulan lalu ditambah 2 kali penjualan 2 bulan lalu ditambah 1 kali penjualan 3 bulan lalu, kemudian dibagi jumlah bobot. Untuk contoh perhitungannya bisa dilihat pada tabel di samping. Jadi, di sini terdapat penjualan bulan Januari, Februari, dan sampai Desember. Penjualan Januari sebesar 10, Februari 12, Maret 13.
dan bulan Maret sebagai bulan terakhir, sehingga 3 dikali 13, Februari sebagai 2 bulan terakhir, 2 dikali 12, dan Januari sebagai 3 bulan terakhir, 1 dikali 10, kemudian dibagi 6 sama dengan 12, 1/6. Selanjutnya, pergerakan rata-rata menyajikan 3 permasalahan. Yang pertama, meningkatkan ukuran N yang melancarkan fluktuasi dengan lebih baik, tetapi membuat periode menjadi sedikit sensitif pada perubahan dalam data. Kedua, pergerakan rata-rata tidak dapat mengambil kecenderungan dengan sangat fokus, karena dalam rata-rata mereka akan selalu tetap ada di dalam level sebelumnya dan tidak akan memprediksikan perubahan pada level yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ketiga, pergerakan rata-rata memerlukan catatan data masa sebelumnya yang eksistensis. Pada grafik di bawah, yang berwarna biru ini adalah actual sales atau penjualan aktual gudang dari bulan Januari sampai Desember. Untuk garis yang berwarna merah, itu merupakan dari contoh soal nomor 1, dan sedangkan yang berwarna hijau untuk contoh soal nomor 2. Grafiknya bisa digambar seperti berikut. Selanjutnya, penghalusan eksponensial merupakan metode peramalan pergerakan rata-rata tertimbang. Untuk penghalusan eksponensial, bobot menurun secara eksponensial, dan data terbaru terbobot paling banyak, melibatkan sangat sedikit catatan data masa lalu, dan cukup mudah untuk digunakan peramalan baru. Rumusnya, peramalan baru atau VT atau FT sama dengan peramalan periode sebelumnya atau FT-1 ditambah alfa dikali permintaan aktual periode sebelumnya atau AT-1 dikurang peramalan periode sebelumnya atau FT-1. Dengan alfa adalah bobot atau penghalusan konstan yang dipilih oleh peramal dan nilainya berkisar dari 0 hingga 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke mengukur kesalahan peramalan. Jika F menunjukkan peramalan dalam periode T dan A menandakan permintaan aktual dalam periode T, kesalahan peramalan seperti rumus di bawah ini, yaitu permintaan aktual dikurang nilai peramalan atau AT dikurang FT. Lalu di sini ada 3 pengukuran terhadap keakuratan peramalan. Yang pertama ada deviasi rata-rata yang absolut atau MAD, yaitu seberapa banyak peramalan yang mereset dari target. Dan di sini ada rumusnya. Lalu yang kedua, kesalahan rata-rata yang dikuadratkan atau MSE, yaitu rata-rata perbedaan kuadrat antara nilai yang diperkirakan dan yang diamati. Di sini juga ada rumusnya. Lalu yang ketiga, yaitu kesalahan presentase rata-rata yang absolut atau MAPE, yaitu rata-rata perbedaan mutlak antara nilai yang diperkirakan dan nilai yang aktual. Dan di sini juga ada rumusnya. Lalu di sini kita akan menentukan MAD. Nah, di sini kita diminta untuk membandingkan data aktual dengan data yang kita ramalkan menggunakan 2 nilai alfa. Di sini ada alfa 0,1 dan alfa 0,5. Lalu di sini bagaimana kita mencari peramalan dengan alfa 01 dan alfa 05, yaitu yang pertama kita pindahkan terlebih dahulu data mentah ke bawah ini. Nah, di sini dengan alfa 0,1 bagaimana mendapatkan deviasi absolut alfa 0,1. Nah, seperti aktual dikurang dengan peramalan. Jadi 180 dikurang 175 yaitu 5. Dan 168 dikurang 175 yaitu sebenarnya di sini negatif 7,5. Tetapi kita lihat lagi di sini jumlah deviasi absolutnya yaitu deviation. Nah, deviation itu hasil yang negatif kita sederhanakan dengan positif. Jadi apapun hasil yang negatif kita pindahkan ke positif. Jadi di sini negatif kita pindahkan ke positif. Lalu seperti di bawah-bawahnya kita akan melakukan seperti yang di atas. Lalu untuk yang alfa 0,5-nya sama aktual dikurang dengan peramalan. Nah, aktual di sini 180
dengan peramalan yang alfa 0,5-nya 175. 180 dikurang 175 yaitu 5. 168 dikurang 177 yaitu 9,5 dan seterusnya. Hingga kita mendapatkan hasil dari perhitungan. Hasil terakhir yaitu 8 untuk alfa 0,1-nya 82,45. Di sini deviation-nya per dibagi N. N-nya di sini 8, yaitu berarti 82,45 dibagi 8, yaitu 10,31 kita dapat untuk alfa 0,1-nya. Lalu untuk yang alfa 0,5-nya, hasil akhirnya itu 98,62 kita bagi 8, yaitu 12,33. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan kedua, MAD ialah alfa 10 lebih disukai daripada alfa 50 karena MAD-nya lebih kecil. Lalu kita menentukan MSE. Nah, bagaimana kita mencari MSE-nya? MSE ini signifikan lebih ke segmen kesalahan peramalan dikuadratkan. Jadi, hasil dari kesalahan ini kita kuadratkan. Nah, bagaimana kita mendapatkan hasil kesalahan? Kita kurangkan aktual dikurangkan ke alfa. Jadi 180 dikurang 175 yaitu 5. Lalu kita kuadratkan, yaitu 5 kuadrat sama dengan 25. Dan seterusnya hingga kita mendapatkan hasil terakhir. Lalu kita menentukan MAPE. Nah, kita menentukan MAPE. MAPE itu kan kesalahan presentasi absolut. Nah, bagaimana kita mencari kesalahan presentasi absolutnya, yaitu kesalahan dibagi aktual. Nah, bagaimana kita mencari kesalahannya? Nah, kesalahannya itu seperti tadi, yaitu aktual dikurang dengan peramalan alfanya, yaitu 180 dikurang 175, yaitu 5. Dibagi aktual. Aktualnya 180, yaitu 2,78. Nah, kenapa kita persen? Karena kita balik ke 100 depan ini, yaitu jawaban dari soal sebelumnya. Nah, di sini tulisannya 100. Jadi, terakhirnya yaitu persen. Dan seterusnya sampai kita mendapatkan hasil akhir. Nah, hasil akhir ini kan 44,75%. Nah, per N di sini, per N. Jadi, kita dibagi N. Bagi N kita ini 8. Jadi, kesalahan presentasi absolut kita dibagi 8, hasilnya 5,59. Nah, kita masuk ke penghalusan eksponensial dengan penyesuaian tren. Nah, sistem ini gagal untuk merespon terhadap kecenderungan karena permintaan produk atau jasa telah meningkat dan dapat diilustrasikan model penghalusan eksponensial yang lebih kompleks menyesuaikan tren. Lalu gagasannya ialah untuk menghitung rata-rata data penghalusan eksponensial dan kemudian menyesuaikan dengan ketertinggalan positif atau negatif dalam kecenderungan. Lalu, dia memiliki formula yang baru, yaitu peramalan meliputi kecenderungan atau FIT-T. Kecenderungan di sini disebut tren. Jadi, peramalan meliputi tren FIT-T, yaitu rata-rata peramalan penghalusan eksponensial atau FT ditambah kecenderungan penghalusan eksponensial TT. Nah, prosedur ini mensyaratkan dua penghalusan konstan, alfa untuk rata-rata dan beta untuk tren. Lalu bagaimana cara menghitung rata-rata dan kecenderungan tiap periode? Yaitu FT sama dengan alfa dikali permintaan aktual periode sebelumnya, ditambah 1 dikurangin alfa, lalu dikali peramalan periode sebelumnya, ditambah estimasi kecenderungan periode sebelumnya. Atau FT sama dengan alfa dikali AT dikurang 1, ditambah 1 dikurangin alfa, lalu dikali FT dikurang 1, tambah TT dikurang 1. Nah, di sini juga ada keterangan di mana kita bisa mengetahui FT itu apa, TT itu apa, AT itu apa. Nah, kita masuk ke proyeksi kecenderungan. Teknik ini menyesuaikan garis kecenderungan dengan rangkaian poin data historis
dan kemudian memproyeksi kemiringan garis ke dalam peramalan masa mendatang atau jangka menengah sampai jangka panjang. Para ahli statistika telah mengembangkan persamaan yang dapat kita gunakan untuk menemukan nilai A dan B untuk garis miring B ditemukan dengan seperti ini. Di sini juga ada keterangannya. Lalu kita masuk ke peramalan dengan kuadrat kecil. Bagaimana sih kita mencari peramalan dengan kuadrat terkecil? Nah, di sini ada tahun, ada permintaan. Nah, jadi di sini tahun dari 1 sampai 7. Lalu kita pindahkan data mentah ini ke sini. Nah, tahun kita ganti ke X, permintaan Y, lalu ada X kuadrat dan ada XY. Nah, bagaimana kita mencari X kuadrat dan XY? Nah, X kuadratnya ini kita dapat dari 70 X kuadrat. X kuadrat kan berarti X kuadrat, berarti 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Nah, 1 kuadrat ya 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, dan seterusnya. Kita mendapatkan X kuadrat. Lalu, bagaimana kita mencari XY? Nah, XY, X dikali Y, X dikali Y. Nah, 1 dikali 74, 74, 2 dikali 79, 158, 3 dikali 80, 240, dan seterusnya. Hingga kita mendapatkan hasil di setiap X, Y, X kuadrat, dan XY. Dan kita mengerjakan dan kita memasukkan ke rumus-rumus yang ada di sini. Lalu kita masuk ke variasi musim dalam data. Variasi musim ini adalah pergerakan secara teratur dalam rangkaian data yang terkait dengan kejadian yang berulang, misalnya cuaca atau hari libur. Nah, di sini ada beberapa langkah untuk perusahaan yang memiliki musim 1 bulan. Yang pertama, menemukan rata-rata permintaan historis tiap-tiap musim dengan menjumlahkan permintaan untuk bulan dalam masing-masing tahun dan membagikannya dengan jumlah tahun dari data tersedia. Yang kedua, menghitung rata-rata permintaan selama sepanjang bulan dengan membagi total rata-rata permintaan tahunan dengan jumlah musim. Yang ketiga, menghitung indeks musiman untuk tiap musim dengan membagi rata-rata permintaan histori bulan. Yang keempat, estimasi total permintaan tahunan untuk tahun berikutnya. Lalu yang terakhir, membagi estimasi total permintaan tahunan ini dengan jumlah musim, kemudian dikali dengan indeks musiman untuk tiap bulan. Selanjutnya yaitu metode peramalan asosiatif, yaitu analisis regresi dan korelasi. Pada metode ini biasanya mempertimbangkan beberapa variabel yang terkait dengan kuantitas yang akan diprediksi. Nah, pendekatan ini lebih kuat daripada pendekatan menurut urutan waktu yang hanya menggunakan nilai historis untuk ramalan variabelnya. Nah, lalu apa itu analisis regresi linier? Analisis regresi linier adalah sebuah model matematis garis lurus untuk menggambarkan hubungan fungsional antara variabel dependen dan variabel independen. Jadi kita dapat menggunakan model matematis yang sama yang diterapkan dalam metode kuadran kecil dari proyeksi tren untuk melakukan analisis regresi linier. Nah, kita bisa lihat yang digunakan. Next. Nah, berikutnya ada standar kesalahan dari estimasi. Jadi, standar kesalahan dari estimasi ini berguna untuk mengukur keakuratan dari estimasi regresi. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa N adalah jumlah frekuensi. Nanti tinggal dimasukkan nilai-nilainya saja. Berikutnya adalah koefisien korelasi untuk garis regresi, yaitu sebuah ukuran dari kuatnya hubungan antara dua variabel, biasanya diidentifikasi sebesar R. Nilai koefisien korelasi berkisar antara -1 hingga +1, dan untuk menghitung R, kita bisa menggunakan banyaknya data yang sama yang diperlukan sebelumnya untuk menghitung A dan B untuk garis regresi. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa X adalah variabel independen, Y adalah variabel dependen, dan N adalah banyaknya sampel. Kita lanjut pada analisis regresi berganda. Nah, analisis
Regresi berganda itu adalah perluasan praktis dari model regresi sederhana, membangun model dengan beberapa variabel independen, bukan hanya satu variabel saja. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa y-aksen adalah variabel dependen, x1 dan x2 adalah variabel independen, a adalah konstanta, dan b merupakan koefisien regresi. Berikutnya, nah, kita masuk pada contoh analisis regresi. Nah, nanti kita di sini menggunakan data penjualan dan biaya, di mana nanti di sini kita diminta untuk mencari XY. XY itu berarti 120 dikali dengan 150, 150 dikali dengan 125, dan seterusnya sampai dihasilkan semua data yang lengkap. Kemudian diminta juga untuk mencari X2, X kuadrat. X kuadrat itu merupakan 150 dikuadratkan, 125 dikuadratkan, dan sebagainya. Sedangkan yang berwarna merah ini merupakan jumlah dari penjualan dan jumlah dari biaya. Berikutnya yaitu ini adalah data lengkap setelah XY dan X kuadrat dicari. Nah, kita masuk pada perhitungan. Nah, pertama kita mencari di poin B dulu, di mana kita masukkan N, di mana tadi jumlah datanya 7 dan sebagainya, sampai diperoleh nilai sebanyak min 0,2. Nah, berikutnya baru kita masuk ke poin yang A, yaitu kita masukkan Y sebesar 1057 dan seterusnya sampai diperoleh hasil 179,49. Nah, nanti kita memperoleh persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana A itu merupakan 179,49 dan BX adalah min 0,2X. Nah, dari persamaan ini diminta hitunglah berapa besar penjualan jika biaya yang dikeluarkan sebesar 200. Nah, kita masukkan persamaan 179,49 min 0,2X, di mana X-nya itu 200 sebagai biaya yang dikeluarkan. Lalu nanti diperoleh Y sama dengan 140. Selanjutnya, saya akan menyambung dari materi analisis regresi berganda, yakni tentang pengawasan dan pengendalian peramalan. Salah satu cara untuk memonitor peramalan untuk memastikan bahwa mereka berjalan dengan baik adalah dengan menggunakan sinyal penelusuran. Sinyal penelusuran adalah pengukuran mengenai seberapa baiknya peramalan dalam memprediksikan nilai aktualnya. Sebagaimana peramalan diperbarui setiap minggu, bulan, atau kuartal. Data permintaan terbaru yang tersedia akan dibandingkan dengan nilai peramalan. Sinyal penelusuran akan dihitung sebagai kumulatif kesalahan dibagi dengan rata-rata deviasi yang absolut atau MAD, yaitu sinyal penelusuran sama dengan kesalahan kumulatif dibagi MAD, sama dengan sigma permintaan aktual dalam periode I dikurangi peramalan permintaan dalam periode I dibagi MAD, di mana MAD sama dengan sigma aktual dikurangi peramalan dibagi N. Sinyal penelusuran yang positif mengindikasikan bahwa permintaan lebih besar daripada peramalan. Sedangkan sinyal yang negatif berarti bahwa permintaan lebih sedikit daripada peramalan. Dengan kata lain, deviasi yang kecil dimungkinkan, tetapi kesalahan yang positif dan negatif harus menyeimbangkan salah satu dengan lainnya sehingga sinyal penelusuran terpusat dekat dengan 0. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, kita masuk ke peramalan dalam sektor jasa. Menyajikan beberapa tantangan yang tidak biasa. Teknik utama dalam sektor retail adalah menelusuri permintaan dan mempertahankan laporan catatan dalam jangka pendek yang baik. Contohnya misal barbershop mengharapkan banyak konsumen pada hari Jumat dan Sabtu. Sebagian besar barbershop tutup pada hari Minggu dan Senin, dan banyak membutuhkan tambahan karyawan pada hari Jumat dan Sabtu. Oleh karena itu, peramalan permintaan yang terperinci diperlukan. Sekian paparan materi dari kelompok kami. Sekiranya ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.